Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kita rahmat dan karunia yang luar biasa banyak. Dan Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa banyak, termasuk terutama iman, Islam, dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita Ushul Tsalatsah. Kita sudah menuju ke penghujung dari kajian kitab ini. Dan pada malam hari ini tema yang kita bahas akan insya Allah akan sangat menarik gitu ya. Kita akan membahas mengenai kisah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alhamdulillah pada hari ini guru kita Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala sudah masuk, karena izin menyapa Ustadz Hamdi dulu. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Alhamdulillah. Antum sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat ya, Fi. Gimana? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Baik, ini tadi kita udah buka duluan, Ustadz. Nggak apa-apa. Ana lanjutkan sedikit ya. Baik, ya. Jadi insya Allah kita akan segera mulai materinya. Sebagaimana biasa, kajian ini terdiri dari dua sesi utama. Yang pertama adalah sesi penjelasan materi, yang insya Allah akan berlangsung kira-kira 40-45 menit. Kemudian kita akan lanjut dengan sesi tanya-jawab. Tanya-jawab bisa, pertanyaan juga bisa dititipkan lewat kolom chat. Nanti juga bisa disampaikan secara langsung saat sesi tanya-jawab tersebut. Dan kajian kita sebagaimana biasa formalnya dilangsungkan sampai dengan jam 9 malam. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang mungkin ada uzur dan mungkin karena kajian kita baru mulai ya, karena waktu Isya yang masih cukup larut saat ini, dan nanti mungkin jam 9 ada yang mau untuk pamit, dipersilahkan untuk pamit, tidak perlu ragu dan tidak perlu nggak enak gitu ya. Kita paham bahwa kita semua mungkin ada rekan-rekan yang ada uzur gitu, kira-kira di jam 9. Kita akan sedikit mengingatkan mengenai adab-adab yang perlu kita tegakkan walaupun kita melakukan kajian ini secara daring, secara online. Yang pertama tentunya kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan juga rekan-rekan semuanya untuk senantiasa menjaga niat yang ikhlas, karena ini adalah salah satu bentuk ibadah. Menuntut ilmu adalah bentuk ibadah, dan tentunya salah satu syarat untuk bisa diterima amal ibadah kita adalah niat yang ikhlas. Jadi mudah-mudahan kita bisa senantiasa meluruskan niat kita, dan semoga Allah juga memudahkan kita untuk meluruskan niat kita. Yang kedua adalah direkomendasikan untuk semua rekan-rekan untuk bisa mencatat materi yang diberikan, karena dengan mencatat mudah-mudahan itu bisa menjadi asbab kita untuk bisa lebih mudah mengikat ilmu yang diajarkan oleh Al-Ustadz pada hari ini. Dan untuk rekan-rekan yang ikhwan, dipersilahkan jika berkenan untuk bisa membuka kameranya, membuka videonya, sehingga kita bisa bertatap muka ya, walaupun secara online, sehingga mudah-mudahan kajian ini juga jadi lebih hidup. Bagi yang akhwat tetap dimatikan saja kameranya, dan untuk semua rekan-rekan mikrofonnya dipersilahkan untuk senantiasa dalam kondisi mute selama kajian berlangsung, sampai kemudian nanti saat sesi tanya-jawab ingin menyampaikan pertanyaan misalnya, baru kemudian dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya. Kira-kira itu yang bisa kami utarakan untuk mengawali kajian kita. Tanpa berlama-lama lagi, kami mempersilahkan Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala untuk bisa memulai menyampaikan materi. Tafadhol Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd.
Senang sekali Anda bisa bertemu kembali ya, dengan teman-teman sekalian dalam rangka menuntut ilmu. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kisah wafat Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke akhir-akhir dari kitab Al-Ushul Tsalatsah, dan fokus kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang kisah wafat Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis ya mengatakan falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW bermukim di Madinah, ya, setelah hijrah beliau bermukim di Madinah, umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Nabi SAW diperintahkan ya untuk menyebarkan atau menyampaikan syariat-syariat Islam yang lain. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas bersama bahwa fokus Nabi SAW ketika di Makkah adalah tauhid, sehingga banyak sekali syariat-syariat Islam yang belum diturunkan ketika di Makkah. Ya, salat 5 waktu tidaklah diwajibkan kecuali 3 tahun ya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian azan itu adanya di Madinah. Kemudian zakat pun demikian, tidak disyariatkan kecuali ketika Nabi di Madinah. Jihad pun demikian. Ya, dan hukum-hukum Islam, detail Islam yang lainnya. Ya, seperti masalah nikah, masalah talak, kemudian masalah qisas misalnya, masalah hukuman bagi orang yang mencuri, hukuman bagi orang yang berzina. Jadi syariat-syariat Islam ini seluruhnya turunnya ketika Nabi SAW itu di Madinah. Kemudian penulis mengatakan misluz zakah, ya, contohnya seperti zakat, wassaum, begitu juga puasa, wal haji, wal jihad, ya, syariat jihad, wal adzan, syariat adzan, wal amri bil ma'ruf, wal nahi 'anil munkar, syariat amar ma'ruf dan nahi munkar, wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Ya, syariat-syariat tersebut tidaklah turun kecuali ketika Nabi SAW di Madinah. Akhadha 'ala hadza 10 sinin. Kemudian kata penulis, Nabi SAW melakukan ini, maksudnya Nabi di Madinah itu selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfi. Kemudian Nabi SAW pun wafat. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi. Ya. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Sehingga pada kesempatan kali ini Ana ingin menyebutkan ya, kisah bagaimana Nabi SAW itu wafat. Kematian Nabi SAW adalah musibah yang paling besar yang menimpa kaum muslimin. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada kematiannya Rasulullah SAW. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, man usiba bi musibatin falyatadzakkar musibatahu bi. Barang siapa di antara kalian yang terkena musibah, hendaknya dia mengingat musibahku. Maksudnya musibah kematian Nabi Muhammad SAW. Setelah perjalanan panjang, beliau menasehati umatnya, beliau menyampaikan risalah, berjihad, dicaci, dimaki. Beliau tetap tegar demi menyampaikan risalah, demi menyampaikan kebaikan yang paling besar yang pernah ada di muka bumi. Kebaikan itu adalah wahyu, Al-Quran, agar bisa tersebar ke seluruh manusia dan jin sampai hari kiamat. Setelah pengorbanan yang luar biasa, perjuangan yang tidak mungkin bisa dibayarkan, akhirnya Nabi SAW pun wafat. Dan tanda dekatnya ajal Nabi SAW itu terlihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah ketika diturunkannya surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Kata Allah Subhanahu wa taala,
jika datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka bertasbihlah kepada Allah dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Sehingga ayat atau surat ini, ya ikhwan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanda bahwa sebentar lagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan wafat. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, dinukilkan dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, begitu juga Umar bin Khattab. Ibnu Abbas berpendapat bahwa maksud dari turunnya surat ini, ya, adalah Allah menyebutkan bahwa sebentar lagi ajal Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu akan datang. Ya, sehingga dalam ayat ini secara tegas Allah mengatakan ketika datangnya kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah, kemudian manusia sudah masuk ke dalam Islam dengan banyak, maka bertasbihlah kepada Allah dan minta ampunlah. Ya, kata para ulama, karena sebentar lagi engkau akan wafat. Karena sebentar lagi engkau akan wafat. Ya, sehingga ini adalah tanda yang pertama dari dekatnya ajal Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya surat An-Nasr. Kemudian tanda yang kedua dari dekatnya ajal Nabi adalah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, setiap tahunnya senantiasa didatangi oleh Jibril pada bulan Ramadan. Kemudian Jibril mengajarkan Nabi SAW Al-Quran, sehingga Nabi SAW membacakan Al-Quran sampai selesai di bulan Ramadan. Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya Nabi SAW menghatamkan Al-Quran dengan Jibril itu 1 kali. Akan tapi ketika di tahun terakhir Nabi SAW akan wafat, Nabi SAW mengulangi Al-Quran sebanyak 2 kali. Ya. Maka ini juga salah satu dari tanda Nabi SAW ajalnya sudah dekat. Kemudian juga tanda yang ketiga adalah Nabi SAW beriktikaf 20 malam di bulan Ramadan terakhir ketika beliau wafat. Ya, jadi biasanya Nabi SAW itu iktikafnya 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Akan tapi ketika Nabi SAW menjelang wafat, beliau iktikafnya di bulan Ramadan sebanyak 20 malam. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sudah dekat ajalnya, beliau semakin semangat untuk beribadah. Dan inilah yang harus kita lakukan, ya. Ketika seseorang itu sudah semakin berumur, ya, maka seharusnya dia semakin rajin untuk beribadah. Ya, walaupun sekali lagi kita tidak tahu kapan datang itu ajal itu akan datang. Akan tapi seorang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia memanfaatkan itu dengan baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda yang keempat adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum beliau wafat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama Aisyah dan Fatimah. Kemudian Fatimah dipanggil oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam membisiki Fatimah. Kemudian Fatimah pun menangis. Setelah dia menangis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil lagi, kemudian membisikkan lagi sesuatu. Kemudian Fatimah pun tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha melihat hal tersebut, bertanya kepada Fatimah. Kata Aisyah, "Wahai Fatimah, apa yang Nabi SAW katakan sehingga engkau menangis, kemudian engkau tertawa?" Maka Fatimah mengatakan, "Aku tidak akan menyebarkan rahasianya Rasul." Jadi ini rahasia antara Rasulullah dengan anaknya Fatimah. Setelah Nabi SAW wafat, Aisyah bertanya, "Wahai Fatimah, waktu dulu ketika kamu dibisiki oleh Nabi SAW, kemudian menangis dan tertawa, apa yang dibisiki oleh Nabi SAW?" Maka Fatimah bercerita, "Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan kepadaku, Inna Jibril kana yu'aridul Qur'an kulla sanatin marrah. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku 1 kali setiap tahun. Wa inna ma'aradhanil 'am marratain. Wa la arahu illa hadara ajali wa innaka awwalu ahli baiti haqqan bi."
Kemudian kata Nabi, akan tetapi pada tahun ini Jibril datang kepadaku dan mempelajari Al-Quran bersamaku sebanyak 2 kali. Aku yakin ini adalah karena ajalku sudah dekat. Maka di situ Fatimah menangis. Kemudian Nabi mengatakan, dan sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling pertama yang akan menyusulku. Fatimah bersedih karena dekatnya ajal Nabi SAW. Dan ternyata benar ya, setelah Nabi SAW wafat, hanya tenggang waktu 6 bulan, kemudian anaknya Nabi Fatimah wafat. Sehingga keluarga Nabi yang paling pertama menyusul Nabi adalah Fatimah. Ya, kemudian beliau pun menangis. Ya, kemudian dibisikkan lagi oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan yang kedua, ama taradain an takuni sayyidah nisa'i ahli jannah au nisa'il mu'minin. Ya, kemudian Nabi membisikkan yang kedua, tidakkah engkau ridha, wahai Fatimah, sesungguhnya engkau akan menjadi pimpinan wanita surga bagi orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Maka di situ Fatimah tertawa, bahagia. Ya, karena dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa ia akan menjadi pimpinan wanita-wanita yang beriman di surga kelak. Ya, maka hal-hal ini ya, kemudian dikumpulkan oleh para ulama. Mereka menyebutkan bahwa ia adalah tanda-tanda dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki firasat ya, bahwa ajalnya itu sudah dekat. Sehingga ketika Nabi SAW melakukan haji wada, ya, haji perpisahan, satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi SAW, sekaligus itu adalah pertemuan terakhir Nabi dengan kumpulan para sahabat yang sangat banyak. Nabi mengatakan ketika berkhutbah, ya, lita'khudhu manasikakum, ambillah cara berhaji ini dariku. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi ini adalah haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berziarah kubur ke kuburan Baqi. Kita tahu bahwa di Madinah itu ada pekuburan yang dinamakan pekuburan Baqi. Di situ, di kuburan ini, ya, para sahabat Nabi dikuburkan. Ya, bahkan dari generasi ke generasi, ya, penduduk Madinah senantiasa dikuburkan di kuburan tersebut. Dan sampai hari ini kalau kita ke Madinah, ya, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk pergi ke kota Nabi SAW. Masih sampai sekarang masih ada dan masih dipergunakan untuk memakamkan, ya, kaum muslimin di sana. Nah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berziarah kubur Baqi. Ya, ketika itu malam hari, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Muwaihibah, pelayannya Nabi, ya Abu Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-Baqi' fantaliq ma'i. Wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah untuk ahli Baqi', penduduk Baqi'. Maka pergilah bersamaku. Ya, maka Abu Muwaihibah mengatakan fantalaqtu ma'ahu, maka aku pun pergi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke pekuburan, Nabi mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Semoga keselamatan tercurahkan bagi kalian, wahai penghuni kubur. Liyahina lakum ma asbahtum fih mimma asbahan nasu fih. Lau ta'lamuna ma najjakumullahu min. Kata Nabi kepada ahli kubur, sungguh bahagia apa yang kalian dapatkan di kuburan jika dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh manusia yang masih hidup. Karena Allah telah menyelamatkan kalian. Kemudian kata Rasul, aqbalatil fitan ka qita'il lailil mudlim.
Sesungguhnya fitnah-fitnah ini sudah berdatangan bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Yatba'u awwaluha akhiraha. Terus menerus datang, wal akhiratu syarrun minal ula. Dan yang datang terakhir itu lebih parah daripada yang awal. Antum bisa bayangkan, ini Nabi SAW masih hidup. Di akhir-akhir wafat beliau, kata Nabi, fitnah ini sudah berdatangan silih berganti. Dan orang yang ada di dalam kuburan, kata Nabi, sungguh kalian bahagia. Sungguh kalian bahagia. Kalian telah selamat dari fitnah-fitnah. Ya ikhwan, kalau ucapan ini Nabi SAW ucapkan kepada penghuni kubur di zaman beliau 1400 tahun yang lalu, maka bagaimana dengan kita sekarang? Allah, zaman sekarang nggak ada orang yang merasa aman dari fitnah. Nggak ada orang yang merasa aman dari fitnah. Kita nggak tahu fitnah mana yang akan mengenai kita. Sehingga disitulah seorang muslim harus waspada sekali dari fitnah. Dari mulai fitnah jabatan, dari mulai fitnah harta, fitnah wanita, ya, fitnah popularitas, dan fitnah-fitnah yang lain. Ujian-ujian yang bisa menghancurkan agama seseorang. Sehingga ini yang Nabi SAW katakan kepada orang yang sudah wafat di zamannya. Kemudian summa aqbala alayya. Kemudian kata Abu Muwaihibah, setelah Nabi SAW mendoakan orang-orang ahli Baqi', orang-orang yang ada di pekuburan tersebut, Nabi pun mengatakan kepadaku, ya Aba Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, inni qad utitu mafatiha khazaini dunya wal khulda fiha thumma al-jannah wa khuyyirtu baina dzalika wa baina liqa'i Rabbi azza wa jalla wal jannah. Nabi mengatakan, wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku diberikan dua pilihan oleh Allah. Aku diperintahkan untuk memilih salah satu dari kedua ini. Yang pertama, kata Nabi, aku diberikan pilihan, aku akan diberikan perbendaharaan dunia seluruhnya. Kemudian aku akan diberikan umur yang sangat panjang. Kemudian aku diwafatkan dan aku masuk surga. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kata Rasul, aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar aku bertemu dengan Allah, kemudian aku masuk surga. Ya, jadi pilihannya adalah yang pertama, dipanjangkan umurnya, diberikan perbendaharaan dunia, menjadi kaya raya, Nabi menjadi raja dunia, kemudian wafat dan masuk surga, atau wafat sekarang langsung masuk surga. Ya, maksudnya kebahagiaan di kubur. Maka memiliki perbendaharaan dunia, umur kita dipanjangkan, dan kemudian ketika wafat kita masuk surga. Itu yang kita inginkan. Maka Abu Muwaihibah mengatakan, bi abi wa ummi faqud maqatihad dunya wal khulda fiha thumma jannah. Wahai Rasulullah, ambillah perbendaharaan dunia, kemudian dipanjangkan umurmu, dan engkau akan masuk surga nanti. Ambil pilihan yang pertama. Ya, ini yang dikatakan oleh Abu Muwaihibah kepada Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la wallahi ya Abu Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa' Rabbi azza wa jalla wal jannah. Tidak, wahai Abu pulang ke rumahnya. Kemudian kata Abu Muwaihibah, fabudi Rasulullah SAW fi waja'ih alladhi qadahu Allah azza wa jalla fihi hina asbah. Ketika Nabi SAW pulang ke rumahnya, disitulah ya, sakit beliau dimulai yang akhirnya beliau wafat. Ya, ini terjadi ikhwan kurang lebih 2 minggu sebelum beliau wafat. Ya, oleh karena itu bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pulang dari menjenguk jenazah yang ada di Baqi', berziarah di Baqi',
Kemudian ketika Nabi SAW pulang, ya maksudnya pulang dari bersama Abu Muwaihibah tadi, ketika pulang kata Nabi, kata Aisyah, ya, waraksah, ya, betapa sakitnya kepalaku wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, bal ana waraksah. Ya, sungguh yang aku rasakan adalah kepalaku sedang sakit juga sekarang. Sehingga Nabi SAW sakit kepalanya ketika pulang dari Baqi'. Kemudian kata Nabi, ma dharraki law mitti qabli fa ghassaltuki wa kaffantuki thumma shallaitu 'alaiki wa dafantuki. Nabi SAW bercanda dengan Aisyah. Kata Nabi, ya kenapa kalau engkau sakit sekarang kemudian engkau wafat, ya enggak masalah, kata Nabi. Nanti yang akan memandikannya adalah aku. Ya aku yang akan memandikanmu, aku akan yang mengurus jenazahmu, dan aku akan mensolatimu, ya, dan aku yang akan menguburkanmu, kata Nabi. Kemudian kata Aisyah, wa ka'anni bika wallahi law fa'alta dzalika laqad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'd nisa'ik. Ya. Kemudian kata Aisyah, iya betul. Engkau melakukan itu wahai Rasulullah, akan tapi setelah itu engkau akan bersenang-senang dengan istri-istrimu yang lain. Ya. Jadi Aisyah subhanallah cemburu ya. Hatta setelah dia meninggal juga masih takut Nabi SAW itu berbahagia dengan istri-istri yang lain. Ya al-muhim ini candaan dari Nabi SAW bersama Aisyah. Maka fatabas sama Rasulullah SAW, kata Aisyah, setelah aku mengatakan itu Nabi SAW pun tertawa. Ya. Kemudian kata Aisyah, dan itu adalah awal dari sakit Nabi SAW yang menghantarkan beliau kepada kematian. Jadi ini adalah asal muasal kisah wafatnya Nabi SAW. Ketika beliau pulang dari kuburan Baqi', kemudian sakit kepala, ya, di situ dimulai kemudian beliau sakitnya semakin parah sampai kemudian wafat. Ya. Maka Nabi SAW ya, semakin hari keadaannya semakin memburuk. Yang tadinya sakit kepala, kemudian beliau merasakan demam, ya, dan demamnya semakin hari semakin berat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu rajulan ashadda 'alaihi al-waja' min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat seseorang dalam keadaan sakitnya itu lebih tersiksa, lebih sakit daripada Nabi SAW. Untuk bisa bayangkan. Jadi demam yang dirasakan oleh Nabi SAW itu bukan sembarang demam. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud ya, pernah menjenguk Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang sakit. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku melihat keadaan Nabi yang sedang demam, sakitnya itu betul-betul terlihat bahwa beliau sangat payah sekali. Sangat payah sekali. Maka aku mengatakan, wahai Rasulullah, innaka la tu'aqwa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, betapa sulitnya, beratnya sakit yang engkau alami sekarang. Maka Nabi mengatakan, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Iya benar. Sesungguhnya sakit yang aku rasakan ini bagaikan dua orang yang sakit di antara kalian. Untuk bisa bayangkan, kita kalau dalam keadaan sakit itu nggak kuat rasanya. Nah, yang Rasul alami adalah bagaikan dua orang yang sedang sakit dikumpulkan dalam diri Rasulullah. Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasul, dzalika annalaka ajrain. Apakah karena engkau akan mendapatkan pahala, dua pahala? Maka Rasul mengatakan iya. Sesungguhnya itu aku rasakan karena Nabi SAW akan mendapatkan dua pahala. Kemudian Nabi mengatakan, ma min muslimin yusibuhu azan min maradin fama siwahu illa hattallahu bi sayyi'atihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Kemudian Nabi mengatakan dalam keadaan sakit, beliau mengatakan tidaklah seorang muslim ya, terkena musibah berupa sakit atau yang lainnya kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana Allah menjatuhkan daun-daun yang ada di sebuah pohon. Dan untuk bisa bayangkan, Nabi SAW dalam keadaan sakit, beliau masih meyakini bahwa Allah akan memberikan kepadanya pahala. Allah akan memberikan kepadanya pengampunan dosa. Dan Nabi SAW masih bisa menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, betapa beliau adalah Rasulullah, beliau adalah Nabi Muhammad, beliau adalah orang yang paling kita cintai. Ya, kita lihat betapa keadaan beliau itu sulit. Ya, keadaan beliau jauh sekali jika dibandingkan dengan keadaan kita. Kita jauh lebih nikmat hidupnya. Kita jauh lebih enak. Kita jauh dari resiko-resiko. Kita lihat bagaimana Nabi SAW. Sehingga pantas setiap hari kita bersolawat kepadanya. Setiap hari, setiap kali azan dikumandangkan, kita ikut bersolawat.
Setiap kali kita sholat, kita bersolawat. Jadi hari Jumat, sekarang sudah masuk hari Jumat, kita memperbanyak solawat untuknya. Salawatullahi wassalamuhu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Kemudian para ulama berbicara, ya ikhwan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau wafat, beliau itu apakah terbunuh dengan racun yang pernah beliau makan, ya, atau beliau itu sakit karena hal yang lain? Maka ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika beliau sakit, ya, dalam keadaan sakit ini, mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Sesungguhnya sekarang aku masih merasakan, ya, bekas dari makanan yang aku makan ketika aku di Khaybar. Fahadha awanu wajadtu inqita' abhuri min dzalika sum. Aku rasa, ya, aku akan wafat karena ini. Karena racun yang pernah aku makan. Jadi ketika Nabi SAW di Khaybar di tahun ke-7, ya, Nabi SAW diberikan hadiah oleh seorang perempuan Yahudi berupa daging bakar, daging panggang begitu, ya. Maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk makan. Ketika Nabi SAW mau memakan, dan itu sudah sampai ke lidahnya, daging tersebut mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya, ya, di dalam diriku ada racun, jangan engkau makan. Ini wahyu dari Allah. Maka Nabi SAW pun mengeluarkan makanan yang ada di lidahnya. Salah seorang dari sahabat sudah memakannya dan tiba-tiba langsung wafat. Nabi SAW masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan pada hadis ini bahwa beliau masih merasakan, ya, bekas dari racun yang pernah masuk ke lidah beliau. Baik. Kemudian ya seperti itu Nabi SAW sakit, ya, sehingga beliau sangat merasakan kesulitan sekali dalam sakit yang beliau rasakan. Dan ketika Nabi SAW sakitnya semakin parah, Nabi SAW meminta kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan betapa Nabi SAW lebih mencintai Aisyah daripada istri-istri lain yang masih hidup ketika itu. Ya, sehingga Nabi meminta kepada istri-istrinya, ya, setiap kali beliau bangun di pagi hari, Nabi SAW selalu bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, Aina ana ghadan, Aina ana ghadan, di mana aku dirawat besok, di mana aku dirawat besok. Ya, maksudnya adalah Nabi ingin sekali dirawat di rumahnya Aisyah. Maka para istri-istri Nabi SAW pun mengizinkan, ya, Nabi untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Fakharajan Nabi SAW baina rijlain takhuttu rijlahu fil ard, baina Abbas wa Ali bin Abi Thalib. Ya, maka Nabi SAW dipindahkan dari rumah, ya, istri yang lain menuju rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan Nabi dibopong. Jadi di sebelah kanannya ada Ibnu Abbas, dan di sebelah kirinya Ali bin Abi Thalib. Ya, karena saking sulitnya Nabi SAW untuk berjalan. Maka, ya, kemudian ketika Nabi SAW sedang sakit, sholat pun berkumandang. Dan Nabi SAW sudah sangat sulit sekali untuk pergi sholat. Maka Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Ya, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam untuk sholat. Ya, maka ketika Abu Bakar, ya, bersiap untuk menjadi imam, wajah Nabi SAW min nafsihi khiffah. Maka Nabi SAW mendapatkan dirinya sudah mendingan gitu, ya, sudah membaik. Fakharaja yuhada baina rajulain. Maka Nabi memerintah
memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk membawanya ke masjid. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibopong oleh 2 orang. Fa'arada Abu Bakar an yata'akhir. Ketika Nabi SAW masuk masjid, maka Abu Bakar mau mundur, karena Nabi sudah datang. Maka fa'auma'a ilaihin Nabi an makanak. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya untuk tidak mundur, biar Abu Bakar yang ada di depan. Summa utiya bihi hatta jalasa ila jambi. Maka Nabi SAW pun dibawa sampai Nabi SAW duduk di samping Abu Bakar. Ya, sehingga di sini kita lihat betapa Nabi SAW semangat ya untuk menemui sahabat-sahabatnya ketika beliau dalam keadaan sudah payah sekali. Ya, dan terus begitu. Sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin parah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, hariqu alayya min sab'i qirab. Ya, tolong tuangkan kepadaku air dari tempat-tempat bejana air. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disediakan air, kemudian Nabi SAW mengambil air tersebut dan mengusapkan ke wajahnya, ya, agar rasa panas di tubuhnya itu menjadi ringan, ya, seperti dikompres begitu. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sukai ketika beliau sakit. Ya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, ya, Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah seorang istri yang meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, "Kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidzat wa masaha anhu biyadihi." Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih sehat, beliau senantiasa meniupkan al-muawwidzat, yang maksudnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, meniupkannya di tangan beliau, kemudian beliau balurkan bekas dari bacaan tersebut ke tubuhnya. Kemudian kata Aisyah, "Falamma ishtaka waja'ahu alladhi tuwfiya fihi, tafiqtu anfutu ala nafsihi bil mu'awwidzati allati kana yanfut." Ya, ketika Nabi SAW sakit, ya, di akhir hayatnya, maka aku yang meniupkan al-mu'awwidzat. Ya, sehingga ini adalah sunnah yang penting untuk kita lakukan ketika ada orang yang sedang sakit di sekitar kita. Ya, jadi kalau ada orang yang sekitar kita sakit, ya kita ruqyah. Ya, kita bacakan al-mu'awwidzat, bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, tiupkan di tangan, ya, tiupkan seperti itu, kemudian bacakan, kemudian usapkan di badannya. Ya, boleh juga membaca ayat-ayat yang lain seperti ayat kursi misalnya, atau Amanar Rasul, 2 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir. Ya, sehingga ini adalah sunnah dan dilakukan oleh Aisyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih wafat. Ya. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan sudah tidak lagi datang ke masjid, ya, Nabi sudah tidak lagi bertemu dengan sahabat-sahabatnya, Nabi sudah tidak lagi bermajlis dengan sahabat-sahabatnya, maka di sini sebagian sahabat merasa kehilangan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan Nabi SAW sehari-harinya sholat 5 waktu di masjid, bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Nabi duduk bersama mereka, menyampaikan hadis-hadis, mengajarkan kepada mereka wahyu yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau sakit, maka nggak ada lagi majlis ilmu. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu arda, ketika beliau berjalan, beliau melewati sekumpulan orang-orang Ansor. Ya. Dan ketika Abu Bakar lewat, ternyata orang-orang Ansor ini mereka sedang menangis. Ketika Abu Bakar melihat pemandangan tersebut, maka Abu Bakar bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian menangis?" Maka orang-orang Ansor mengatakan, ya, bahwa mereka sedang kangen majlisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah lama sekali mereka berpisah dengan Nabi karena sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar pergi kepada Nabi SAW dengan mengabarkan apa yang beliau lihat, bahwa ada orang-orang Ansor yang menangis karena saking kangennya dengan wahai Rasulullah SAW. Sehingga ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk membawanya ke masjid ketika sholat zuhur. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dibawa.
dibawa ke masjid. Setelah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar dan duduk di mimbar. Antum bisa bayangkan, mimbar itu kan ada tangganya ya. Akan tapi Nabi SAW nggak kuat untuk berdiri, sehingga Nabi SAW duduk di tangganya mimbar. Dan tangganya mimbar Rasulullah SAW itu menghadap ke makmum. Ya, jadi tangga kayaknya sedang Nas agak turun bermasalah. wa yaqillul ansar. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia sekarang semakin banyak dan orang-orang Ansor semakin sedikit. Hatta yakunu finnas bimanzilatil milhi fit ta'am. Dan orang-orang Ansor ini semakin hari semakin sedikit sampai akhirnya mereka bagaikan garam yang ada di dalam makanan. Faman waliya minkum syai'an yadurru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharin falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz min musiihim. Maka aku berwasiat, barang siapa yang nanti yang akan menjadi pemimpin, hendaknya mereka senantiasa menerima kebaikan-kebaikan dari orang-orang Ansor dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Nabi menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta dengan orang Ansor. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau aku bukan bagian dari orang-orang Quraisy, maka sungguh aku adalah bagian dari Ansor. Nabi sangat cinta kepada Ansor. Kemudian para sahabat pun mengatakan bahwa itu adalah majelis terakhir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Itu adalah majelis terakhir yang Nabi SAW berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Maka ya terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit itu semakin parah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa wasiat ya kalau beliau masih sakit. Di antaranya adalah yang paling sering beliau katakan adalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah sholat kalian, dan perhatikanlah budak yang kalian miliki. Ya. Dan Ummu Salamah mengatakan tentang hadis ini, famazala yaquluha hatta yafidhu biha lisanah. Nabi terus mengatakan ini sampai lisannya itu capek, sulit untuk mengatakannya lagi. Ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah, beliau menceritakan ketika di hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di hari Senin. Di hari Senin, ketika di hari tersebut Nabi SAW wafat, ya, di pagi harinya, ketika sholat subuh, kaum muslimin sudah siap untuk sholat, dan Abu Bakar sudah siap untuk menjadi imam. Fakasyafa Nabi SAW satral hujrah yanzuru ilaina. Maka Nabi SAW ketika sudah siap sholat semuanya, Nabi membuka tirai dari rumahnya. Dan rumah Nabi itu nempel sama masjid. Di situ ada jendela yang kalau dibuka maka langsung ke dalam masjid, ya, karena nempel rumah sama masjidnya Rasul. Maka Nabi SAW membuka tirai jendela tersebut. Kemudian kata Anas, wa huwa qa'imun ka'anna wajhahu waraqatu mushaf thumma tabassama yadhhak. Ya, ketika Nabi SAW membuka tirai, kami semua melihat Rasulullah. Dan wajahnya sangat bersinar, bagaikan kertas mushaf. Sangat bersinar. Dan beliau tersenyum. Seakan-akan beliau bahagia melihat umatnya yang sedang siap untuk sholat menghadap Allah. Maka Anas mengatakan, ketika Nabi senyum, wajahnya bersinar, kata Anas, fafahimna an naftatina minal farahi bi ru'yatin Nabi. Maka kita semua terfitnah. Kita semua terfitnah karena saking bahagianya melihat wajah Nabi yang sudah bersinar. Selama ini sakit parah, yang selama ini Nabi SAW terus merasakan sakit yang luar biasa,
Tapi di pagi tersebut, Nabi SAW wajahnya bersinar dan tersenyum kepada sahabatnya. Kata Anas, hampir saja kita semua terfitnah karena saking bahagianya. Fanakasa Abu Bakar ala akibaihi yasil sof. Maka Abu Bakar mundur untuk masuk ke sof bagian pertama. Maksudnya, Abu Bakar memahami bahwa Nabi SAW sudah sehat dan Nabi ingin sholat bersama para sahabatnya. Wa dhanna an-nabi kharijun ila shalah. Ya, Abu Bakar mengira bahwa Nabi akan ikut sholat menjadi imam. Fa asyara ilayna an-nabi an atimmu sholatakum. Maka Nabi SAW pun memberikan isyarat kepada kita agar kita melanjutkan sholat kita. Ya, memberikan isyarat. Fa'arkhas. Kemudian Nabi pun menutup tirai tersebut. Kata Anas, itu adalah hari terakhir kita melihat Rasulullah. Maka Nabi SAW wafat dalam keadaan dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama ada khilaf. Di antara mereka ada yang mengatakan Nabi wafat di waktu duha. Ya. Jadi waktu duha itu antara matahari itu terbit sampai zuhur. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi SAW wafat setelah zuhur. Al-muhim, Nabi SAW wafat di hari Senin. Dan dalam keadaan Nabi SAW ketika itu berada di pangkuannya Aisyah. Kemudian masuklah adiknya Aisyah. Ya, masuklah adiknya Aisyah yang bernama Abdurrahman. Di tangannya ada siwak. Maka Nabi SAW melihat Abdurrahman yang membawa siwak. Aisyah pun mengerti bahwa Nabi menginginkan siwak. Maka Aisyah minta dari adiknya siwak yang dipegang. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, fatanawaltuhu faqultu alinuhu lak fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Ketika aku mengambil siwak tersebut, aku mengatakan kepada Nabi, maukah engkau ya aku lunakkan siwak ini? Maka Nabi pun mengisyaratkan dengan kepalanya bahwa dia mau, ya, menganggukkan kepalanya. Ya, jadi kalau siwak itu kan harus dilunakkan dulu baru kemudian bisa digunakan. Maka Aisyah menggunakan mulutnya untuk melunakkan siwak tersebut. Ya, digigit-gigit sama Aisyah supaya enak dipakai, baru kemudian diberikan kepada Nabi SAW dan Nabi pun menggunakan siwak. Ya, wa araftu annahu yuhibbu siwak. Baik, kemudian kata Aisyah, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' yatamassahu bihi ma wajhah. Ya, kemudian Nabi SAW setelah bersiwak, ya, dia pun mengambil air, kemudian mengusapkan wajahnya dengan air. Kemudian Nabi mengatakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada detik-detik sekarat. Ya, sakarat itu artinya keadaan yang sangat sulit yang dilalui oleh setiap manusia tatkala dia mau wafat. Maka di sini Nabi mengatakan la ilaha illallah, setiap kematian itu adalah ada sekaratnya. La ilaha illallah, setiap kematian itu ada sekaratnya. Terus Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Kemudian sampai akhirnya Nabi SAW fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Ya, bersama yang maha lembut dan maha tinggi, bersama yang maha lembut dan yang maha tinggi. Maksudnya Nabi SAW sudah sangat kangen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Aisyah, ketika Nabi SAW mengulang-ulang kata-kata fir rafiqil a'la hatta qubidha wa malat yaduh, maka disitulah dicabut nyawanya oleh Allah dan tangannya pun tiba-tiba lemah. Sehingga disinilah akhir dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Aisyah mengatakan, Inna min ni'amillahi alaihi, di antara kenikmatan Allah kepadaku adalah Rasulullah tuwfiya fi baiti, bahwa Rasulullah SAW wafat di rumahku, wa fi yaumi, dan di hariku ketika aku merawatnya, wa baina sahri wa nahri, dan di antara dadaku dan kedua pangkuanku, wa annallaha jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih, dan Allah mengumpulkan antara air liurku dengan air liurnya ketika dia wafat. Sehingga ini adalah akhir kisah dari kehidupan Muhammad SAW. Ya, akhirnya Nabi pun SAW wafat. Ya, ketika beliau berumur 63 tahun di hari Senin. Dan
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tuwfiya wa huwa ibnu 63. Ya. Nabi pun wafat ketika beliau berumur 63 tahun. Maka Nabi pun dimandikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau dimandikan, para sahabat saling bertanya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita lepas baju-bajunya kemudian kita mandikan atau tidak? Maka tiba-tiba kata Aisyah, ketika kita mau memandikan Nabi, semua orang yang ada di kamar Nabi semuanya tertidur. Sampai orang yang masih berdiri pun tertidur dengan menempelkan dagunya ke dadanya. Kemudian tiba-tiba ada suara yang kami dengar. Ada suara yang kami dengar yang bunyinya adalah irsilun nabi wa alaihi thiyabuh. Mandikanlah nabi kalian dalam keadaan dia menggunakan pakaian. Akhirnya kami pun terbangun, kami pun mengetahui bahwa itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun memandikannya dalam keadaan Nabi SAW memakai baju. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan oleh para sahabat, ya, kemudian dikafankan dan Nabi SAW disolatkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha bercerita ya bahwa orang-orang saling bergantian menyolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masuk banyak orang ke dalam kamar Nabi menyolati Nabi, kemudian keluar lagi, masuk lagi sahabat-sahabat yang lain, terus begitu. Ya, dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya mensolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang menjadi imam ketika Nabi SAW disolatkan. Ya, sehingga ini adalah ijma' para sahabat bahwa Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi, beliau adalah imam, beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi, beliau orang yang paling mulia. Sehingga ketika disolatkan tidak pakai imam, ya, semuanya makmum, semuanya dalam keadaan makmum. Sehingga kemudian para sahabat pun berbeda pendapat. Ya. Para sahabat pun berbeda pendapat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Apakah dikuburkan bersama kaum muslimin di Baqi' atau dikuburkan di satu tempat yang khusus? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah, ketika Nabi SAW wafat, beliau berada di luar kota Madinah. Sehingga ketika Abu Bakar datang dalam keadaan Nabi SAW sudah wafat. Itu bisa bayangkan. Abu Bakar yang hidupnya bersama Nabi, hijrahnya bersama Nabi, Abu Bakar yang selalu dibela oleh Nabi, Abu Bakar yang tidak ada Nabi kecuali di situ ada Abu Bakar. Ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar sedang tidak ada. Maka Abu Bakar pun datang. Ya, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah, ya, melihat jasad Nabi, membuka kafan Nabi, kemudian mencium kening Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Sesungguhnya engkau selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Maka Abu Bakar pun menutupnya, dan Abu Bakar ketika mendengar perbedaan pendapat para sahabat di mana Nabi dikuburkan, Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal anbiya yudfanun haitsu yamutun. Sesungguhnya para nabi dikuburkan di tempat mereka dicabut nyawanya oleh Allah. Ya. Maka Nabi SAW dikuburkan persis di kasurnya Aisyah, ya, di bawah kasurnya Aisyah, karena di situ Nabi SAW wafat. Dan ini adalah musibah yang sangat besar. Ya. Sebagaimana yang Anda tadi sebutkan, tidak ada musibah yang lebih besar daripada wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Sehingga ketika Nabi SAW wafat, Umar bin Khattab marah-marah. Umar bin Khattab tidak percaya bahwa Nabi SAW wafat. Ini saking sedihnya, ya, dicampur musibah. Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai, yang paling dihormati, sangat merasa kehilangan kaum muslimin. Sehingga Umar bin Khattab naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, aku akan penggal lehernya. Dan sahabat-sahabat Nabi semuanya mendengarkan Umar. Antum bisa bayangkan keadaan ketika itu.
Semuanya mendengarkan Umar dan patuh kepada Umar. Seakan-akan mereka meyakini bahwa benar apa yang dikatakan oleh Umar. Bahkan Umar bin Khattab juga mengatakan sesungguhnya sebagaimana Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, begitu juga Nabi Muhammad. Sesungguhnya dia sedang diangkat oleh Allah dan dia akan kembali kepada kita. Karena mereka betul-betul nggak mau percaya bahwa Nabi itu sudah wafat. Sehingga ketika Abu Bakar itu datang, kemudian Abu Bakar memerintahkan Umar untuk duduk. Umar nggak mau duduk. Abu Bakar maju, kemudian ambil alih tempat gitu ya untuk berbicara. Maka Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. "Wa man kana ya'budullaha alladhi fawqa sab'i samawat fa innallaha hayyun la yamut." Dan barang siapa yang menyembah Allah yang berada di atas langit ketujuh, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Umar mendengar perkataan ini, beliau langsung duduk di atas kedua lututnya. Kemudian Abu Bakar menyebutkan suatu ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Abu Bakar menyebutkan ayat ini yang artinya tidaklah Muhammad kecuali seorang utusan sebagaimana utusan-utusan yang lain yang datang sebelumnya. Jika dia mati atau dia terbunuh, apakah kalian kemudian akan meninggalkan agamanya? Kata Allah. Para sahabat ketika mendengar ayat ini mereka mengatakan, demi Allah, seakan-akan ayat ini adalah ayat yang baru kami dengar. Seakan-akan ayat ini baru saja turun. Padahal kami sudah menghafal ayat ini dari sebelum-sebelumnya. Sehingga akhirnya Abu Umar pun luluh hatinya dan sahabat-sahabat pun semuanya luluh hati mereka. Mereka pun percaya bahwa Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Ya. Penulis mengatakan, Syekh Muhammad Abdul Wahab, beliau mengatakan, wadinuhu baqin. Setelah Nabi wafat, agamanya masih ada. Agamanya masih ada. Ikhwan, agama Islam adalah agamanya Allah. Bukan agamanya ustadz-ustadz atau agamanya kiai-kiai, bukan. Bukan agamanya aktivis-aktivis dakwah, bukan. Ini agama milik Allah. Siapapun orangnya, pasti agama ini akan maju, akan berjalan. Tanpa ada ana, tanpa ada antum, agama ini akan tersebar. Tinggal kemudian siapa di antara kita yang mau mendapatkan kemuliaan, memberikan sumbangsih untuk Islam. Siapa? Kalau kita mau, kita yang akan mulia. Dan Islam nggak butuh sama kita sama sekali. Jangankan sama kita ya ikhwan, Nabi SAW wafat aja, itu nggak mempengaruhi agama Allah sama sekali. Agama Allah tetap ada, agama Allah tetap eksis, agama Allah tetap memberikan kebaikan kepada seluruh manusia. Tanpa adanya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa agama ini milik Allah. Wa hadza dinuh, ini adalah agamanya Allah. La khaira, ini adalah agamanya Nabi Muhammad. Kata penulis, la khaira illa dallal ummat alaih, dan tidak ada kebaikan kecuali Nabi Muhammad sudah menyampaikannya. Wala syarra illa hazzaraha min, dan tidak ada keburukan sedikit pun kecuali Nabi sudah menjelaskannya kepadanya. Nabi meninggal, Nabi wafat dalam keadaan agama ini terang benderang. Agama ini sudah sangat jelas. Nggak ada lagi yang samar-samar di agama ini. Yang halal sangat jelas, yang haram sangat jelas, yang sunnah sangat jelas, yang bid'ah sangat jelas, yang tauhid jelas, yang syirik jelas. Nabi tidak menyembunyikan agama ini sedikit pun. Kemudian kata penulis, wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan kebaikan yang sudah dijelaskan oleh Nabi adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Begitu juga seluruh perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Wa syarrul ladzi hadzara minhu syirk, dan keburukan yang telah dijelaskan oleh Nabi adalah kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah, dan seluruh apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini adalah khulasah atau intisari dari dakwah Nabi. Kebaikan dari yang disampaikan oleh Nabi adalah tauhid, dan keburukannya adalah apa? Kesyirikan. Sehingga ini adalah akhir dari kisah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya masih banyak yang pelajaran-pelajaran yang bisa kita sampaikan, akan tapi semoga yang disampaikan
bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparan materinya. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik faedah yang banyak ya dari penghujung kisah kehidupan Rasulullah SAW barusan, dan banyak sekali nasihat-nasihat yang anak pribadi juga petik gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan benar-benar bisa mengikat ilmu-ilmu tersebut dan berpengaruh gitu pada keimanan kita. Taib, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya ini sudah jam 9 lewat 6 menit kalau di jam Ana. Jadi kepada ikhwah yang mungkin barangkali ada uzur dan sebagainya tidak bisa ikut sampai habis, dipersilahkan, tidak masalah untuk meninggalkan room kajian. Taib, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin sebelum yang sesi pertanyaan chat, Ana buka kesempatan untuk pertanyaan langsung terlebih dahulu. Tafadhol jika ada yang ingin bertanya. Apakah ada? Taib, kalau belum ada. Oh, Akh Rinaldo, silakan. Jazakallahu khairan akhi Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fi Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaian materinya Ustaz. Ustaz, Ana pernah mendengar riwayat pada saat Nabi SAW wafat itu, kira-kira riwayatnya seperti ini Ustaz. Nabi itu bilang bahwa ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut ini, timpakanlah sebagian atau sebagian besar atau seperti apa, kurang ingat juga, sakaratul maut umatku kepadaku gitu Ustaz. Nah, apakah riwayat ini benar Ustaz? Lalu kalau memang benar, apakah itu berarti manusia yang wafat setelah Nabi itu mendapat lebih ringan sakitnya pada saat dia sakaratul maut Ustaz? Afwan Ustaz, masih di mute ya Ustaz. Antum di mute, Ustaz. Mikrofon antum. Ustaz Hamdi, mikrofon antum masih mute, Ustaz. Nah, wallahu alam ya, Ana nggak pernah mendengar riwayat tersebut. Ya. Bisa jadi sahih, tapi Ana belum pernah mendengar. Wallahu alam. Baik. Cukup jelas ya, Rinaldo ya. Cukup straightforward jawabannya. Baik, Ana izin masuk ke pertanyaan kolom chat terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, saya mendengar Rasulullah SAW saat menjelang wafatnya menyebut ummati atau umatku. Apakah ini benar atau sahih? Wallahu a'lam. Ana juga nggak tahu apakah itu sahih atau tidak. Wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fiik. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya, silahkan jika ada yang mau bertanya secara langsung. Ini Ana dapatkan penjelasan dari Ad-Durarus Saniyah. Tadi pertanyaan dari Akh Rinaldo bahwa ada beberapa hadis yang tersebar ya tentang wafatnya Nabi dan itu tidak benar. Di antaranya adalah hadis bahwa ketika Nabi SAW wafat, ya, Nabi SAW mengatakan Allahumma tsaqil fi sakarati wa khaffif fi sakarati ummati. Ya Allah, beratkanlah sekaratku dan ringankanlah sekarat umatku. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwa ini adalah bukan hadis. Ya, jadi hadis ini la aslalahu. Ini bukan hadis, akan tapi ini kabar yang tersebar yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Barangkali ada yang mau bertanya langsung lagi, dipersilahkan.
Kalau belum ada, Ana coba menyampaikan pertanyaan dari kolom chat lagi. Ini ada pertanyaan, Ustadz, mohon nasihatnya, apa yang harus kita kokohkan dalam akidah kita untuk menghadapi fitnah-fitnah yang semakin hari semakin buruk. Syukran, jazakumullah khairan. Belajar ya, Allah, ilmu ini nggak bakal ada habisnya. Pertama, dari sisi akan mengokohkan kita. Jadi kita sangat perlu sekali kepada ilmu. Orang-orang yang lemah dalam akidah, dalam keyakinan, bisa dipastikan itu karena dia nggak memiliki ilmu yang cukup tentang akidah. Ya, maka setiap muslim, setiap mukmin itu nggak boleh bosan dengan mempelajari akidah. Dan kita tahu ya, Ana nggak tahu antum dapat kabar atau enggak, beberapa hari yang lalu Ana baca berita bahwa di Jawa Timur itu ada festival santet dari perkumpulan dukun Nusantara. Dan pro kontra, boleh atau enggak, lumrah atau enggak, apakah ini bagian dari budaya atau tidak. Orang-orang yang nggak belajar akidah mungkin merasa biasa aja, atau merasa takut mungkin. Orang yang nggak belajar akidah merasa takut. Waduh, festival santet. Mungkin takut untuk mengingkari, takut untuk berkomentar. Ya akhi, wallah, ini yang bikin Indonesia ini ada banjir, tsunami, gempa bumi, yaitu mereka-mereka itu. Perkumpulan dukun Nusantara itu yang bikin hancur agama, hancur dunia, hancur negara itu. Nabi SAW secara tegas menyatakan bahwa orang yang bertanya kepada mereka itu kafir. Bagaimana dengan orang yang mengaku bahwa dia memiliki ilmu gaib? Ya, minta tolong sama jin, minta tolong sama selain Allah. Ya, sehingga hal-hal yang seperti ini, ikhwan, itu nggak bisa dikanter kecuali dengan ilmu. Dengan menyebarkan tauhid, mengajarkan tauhid, mengajarkan tentang kesyirikan. Kita ajarkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita. Kita semarakkan kebaikan ini. Kita semarakkan tauhid. Kita semarakkan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang betul yang ditanyakan tadi, bahwa fitnah sekarang ini luar biasa. Fitnahnya bukan sudah masalah syahwat lagi. Sudah bukan terus jabatan, harta, dan seterusnya. Bukan itu lagi sudah. Bahkan dalam urusan-urusan yang itu seharusnya sudah di luar kepala kita gitu ya. Ini kemudian jadi hal-hal yang diperdebatkan. Ya, urusan masalah kesyirikan, masalah kekufuran. Ya, maka maksudnya adalah bahwa belajar. Itu yang pertama. Kemudian kedua, beramal. Ya, Nabi SAW mengatakan, Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Ya, bersegeralah kalian dalam beramal. Sesungguhnya fitnah ini datang bagaikan kepingan-kepingan malam yang sangat gelap. Sehingga seorang yang beramal, ya, dia itu akan lebih kokoh kakinya di atas fitnah yang menerjang. Kemudian juga di antara yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah adalah doa. Ya, berdoa kepada Allah. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Infak antum bagaimana waktunya, Ustaz? Ini udah jam 9:04. Tafadhal. Ya, baik. Maksimal 21.30. 21.30. Baik. Ya, maksimal. Silakan ikhwah, kalau ada pertanyaan lagi, silakan Hadin ya. Baik, jazakallah khair. Saya mau bertanya Ustaz tentang ketika Nabi SAW itu beliau wafat, bagaimana rasa sakaratul mautnya Ustaz? Jazakallah khair. Sakaratul maut Nabi maksudnya? Iya Ustaz, jadi apakah seperti orang yang mati syahid misalkan rasanya sakitnya gitu Ustaz? Wallahu a'lam ya, secara spesifik seperti apa sekaratnya Nabi itu nggak dijelaskan. Ana nggak dapat penjelasan tentang itu, ya, seperti apa secara spesifik. Akan tetapi Nabi SAW merasakan sakarat. Ya, dengan hadis yang tadi kita sebutkan, La ilaha illallah, Nabi mengatakan La ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu pasti ada sakarat. Maka Nabi SAW merasakan sakaratul maut.
Dan kalau kita lihat ya di hadis-hadis yang tadi dijelaskan juga bahwa rasa sakit yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rasakan, ya, rasa sakit ketika beliau sakit itu beliau merasakan bagaikan dua orang yang sakit. Ya, secara hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, kemudian perkataan para ulama yang menjelaskan tentang hal ini, bisa disimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit, ya, merasakan sakit. Akan tapi sakitnya seperti apa? Apakah seperti orang yang syahid atau seperti yang lainnya? Wallahu a'lam. Ya, kita perlu dalil khusus yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas ya Hadin ya. Ya, jelas. Baik, jazakallahu khairan. Silahkan, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau belum ada, Ana mau nanya juga, Sat. Allah. Kalau boleh. Boleh, Ya. boleh. Mungkin Ana ingin bertanya tentang fenomena di Indonesia pada khususnya ya. Kita semua mudah-mudahan cinta Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan cinta ini berbalas gitu ya. Cuma kita kan sering melihat Ustadz terutama di Indonesia ini ada bentuk kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang mungkin Ana ingin bertanya gitu, apakah ini kecintaan yang diperbolehkan, apakah ini batil, dan mungkin ini untuk nasihat banyak rekan-rekan semua juga karena ini cukup lumrah tersebar. Yang pertama mungkin yang Ana soroti adalah kecintaan terhadap orang-orang yang bertitel Habib. Ini kan pemahaman kita, Habib ini kan adalah keturunan Rasulullah SAW dan memang banyak sekali orang yang menunjukkan kecintaan pada Habib dan bahkan levelnya kadang-kadang yang Anda tahu ya, dan Anda pernah lihat sendiri videonya, itu ada semacam rekan-rekan kita yang percaya bahwa bagian-bagian dari Habib ini punya keberkahan tertentu. Kayak misalnya bekas wudunya si Habib kemudian dipakai untuk wudu lagi, berebutan dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Jadi kecintaan terhadap Habib atau yang bisa dibilang keturunan pada Rasulullah SAW. Yang kedua itu adalah mengenai mimpi dan bertemunya dengan Rasulullah SAW. Ini banyak sekali mungkin yang di Indonesia ini mengaku banyak yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan memang ada hadis yang menyebutkan yang setahu Anda ya bahwa memang kalau bertemu dengan Rasulullah SAW di mimpi itu pasti asli gitu ya. Tidak mungkin diserupai oleh iblis gitu. Nah, tapi kemudian ada yang sampai mengaku saat kondisi sadar pun itu bertemu dengan sosok Rasulullah SAW gitu. Bahkan kadang-kadang ini diceritakan di ceramah-ceramah gitu oleh beberapa dai-dai gitu secara umum. Nah, hal-hal yang seperti ini, Ustaz. Oh, yang ketiga, yang terakhir adalah barang-barang peninggalan Rasulullah SAW. Jadi ada yang ada orang-orang yang Anda nggak tahu sendiri ini apakah valid atau tidak, apakah memang ada yang menjaga tentang misalnya ada sorban yang dikatakan sorbannya Nabi, kemudian ada rambutnya Nabi SAW dan sebagainya. Dan orang-orang saat melihat barang-barang tersebut ya diciumin dan sebagainya gitu. Nah ini mungkin tiga hal ini, Ustaz, tiga fenomena yang mungkin definisi dari pencintaan Nabi, dari kecintaan kepada Nabi dari beberapa rekan-rekan kita di luar sana. Yang pertama terhadap Habib, yang kedua melihat Rasulullah bahkan di saat sekarang, bahkan saat sadar, yang ketiga adalah barang-barang yang dikatakan peninggalan Rasulullah SAW. Ini seperti apa, Ustaz? Batas-batas yang perlu kita pahami bersama. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, bahwa kalau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah keturunan Rasulullah dan dia bisa menyebutkan dalilnya, buktinya bahwa dia punya silsilah keturunannya, bahwa dia adalah cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita percaya, nggak masalah. Ya, kita percaya berdasarkan bukti yang disebutkan oleh dia. Dan sebaliknya, ya kalau kemudian seseorang mengaku bahwa dia adalah keturunan Rasulullah tapi nggak ada bukti, ya dia nggak punya disebutnya mustanad gitu ya, nggak ada bukti yang menjelaskan bahwa dia adalah keturunan Rasulullah, maka kita nggak bisa percaya.
Sehingga maksudnya adalah kalau kemudian ada orang yang mengaku dan dia betul-betul punya dalilnya, punya buktinya, maka kita percaya nggak masalah. Akan tapi yang kemudian yang harus diperhatikan adalah bahwa yang pertama bahwa betul keturunan-keturunan Nabi ini memiliki keutamaan khusus. Mereka tidak sama seperti selain dari keturunan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Udzakirukum bi ahli baiti, udzakirukum bi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk berbuat baik kepada keluargaku. Aku ingatkan kalian untuk berbuat baik kepadaku. Ya, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu arda mengatakan, "La qarabatu Rasulullah ahabbu ilayya an asil min qarabati." Sesungguhnya kerabat-kerabat Rasulullah itu lebih aku cintai untuk aku sambung hubunganku dengan mereka daripada keluargaku sendiri. Ya, ini kata Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Akan tapi yang perlu diperhatikan yang kemudian catatan yang berikutnya adalah bahwa tidak berarti ya ketika seseorang itu menjadi keturunan Nabi kemudian dia menjadi orang yang mulia, ya, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ya, dia menjadi mukmin yang bertakwa. Ya, tidak demikian. Tolak ukur dari ketakwaan seseorang adalah ketika dia mengikuti Nabi, bukan ketika dia menjadi cucu Nabi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya itu lambat, maka nggak bisa dipercepat dengan nasab yang dia miliki. Sehingga Abu Lahab, pamannya Nabi. Kemudian banyak di antara keluarga-keluarga Nabi yang nggak masuk Islam, nggak mengikuti Nabi, sehingga kekeluargaan dia dengan Nabi itu sia-sia. Ya. Sehingga ini dua hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, keluarga Nabi itu wajib untuk dihormati. Kemudian yang kedua, tolak ukur untuk menghormati mereka, untuk menyatakan bahwa mereka adalah orang soleh itu bukan cuma sekedar mereka adalah keturunan Nabi, tapi harus dilihat ketakwaan mereka seperti apa, ya, apakah mereka mengikuti Nabi atau tidak. Maka itu adalah tolak ukur yang penting untuk diperhatikan. Baik. Dan kemudian ya masalah kalau kemudian benar bahwa ada seorang yang soleh yang dia adalah keturunan Nabi, bukan kemudian kita boleh atau bisa ngambil berkah dari bajunya, kemudian dari bekas minumnya. Ya, tidak demikian kita mengambil sebuah keberkahan dari seorang ahlul bait. Ya, tidak demikian kita mengambil keberkahan dari seorang yang berilmu. Ya, dan ini pembahasannya agak panjang ya. Intinya adalah bahwa yang bekas minumnya, kemudian bagian tubuhnya berkah itu hanya Rasulullah SAW dan tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Bahkan keturunan-keturunannya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan nanti kita membahas tentang masalah ini. Kemudian juga yang tadi Antum tanyakan tentang peninggalan-peninggalan Nabi. Peninggalan-peninggalan Nabi, baik itu bejananya, sorbannya, ya, pakaiannya, itu sama persis seperti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan Nabi itu kita tidak terima kecuali yang sahih, maka kita juga nggak mungkin bisa menerima peninggalan-peninggalan Nabi kecuali dengan sanad yang sahih. Kita lihat baju ini dapat dari mana dia? Dapat dari si fulan. Si fulan kita lihat ini orangnya jujur atau tidak dari ilmu hadis. Terus demikian sampai ke Rasulullah SAW. Kalau semua rantai sanadnya ini sahih, maka kita percaya. Ya, sama persis seperti hadis. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa seluruh peninggalan Nabi nggak ada yang punya sanad yang sahih. Sehingga itu semuanya tertolak dan tidak bisa diterima. Ya, tertolak bukan berarti kita menuduh itu dusta, akan tapi dia tidak bisa mendatangkan bukti. Ya, lain halnya kalau dia bisa mendatangkan bukti dan ternyata semuanya rantai sanadnya sahih, ya sudah kita percaya. Akan tetapi ternyata tidak demikian, dan Syekh Shalih Al-Fauzan mengklaim bahwa seluruhnya peninggalan Nabi itu sudah tidak ada zaman sekarang. Ya, bahkan yang ada di museum-museum di sebagian negara, ya seperti di Turki dan lainnya, itu ada sampai rambut Nabi, ya, sampai pakaian Nabi, pedang Nabi. Ya Allah, kita harus meneliti dari keabsahannya dari sisi sanad. Ya, kalau sanadnya sahih maka sahih. Kalau sanadnya tidak ada, terputus, maka kita tidak bisa mempercayainya. Ya. Kemudian masalah mimpi pun demikian. Ya, masalah mimpi betul bahwa Nabi SAW mengatakan
Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Nah, yang jadi masalah adalah syaitan nggak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa menyerupai orang lain kemudian mengaku-ngaku jadi Nabi. Paham ya? Jadi ini yang penting untuk diperhatikan. Makanya setiap muslim, ya, itu dia harus belajar tentang sifat-sifat Nabi SAW itu seperti apa, rambutnya seperti apa, wajahnya seperti apa, ya, kemudian perawakannya seperti apa. Kalau kemudian dia lihat hadis-hadis tentang fisik Nabi dan dia melihatnya di dalam mimpi, maka betul dia berarti melihat Nabi. Makanya ada sebagian orang pernah cerita, saya melihat Rasulullah dalam mimpi. Seperti apa? Nabi kelimis, nggak pakai jenggot, kemudian pakai jas, pakai dasi. Ya, itu siapa? Ya, supervisor di bank mungkin ya. Bukan Nabi. Dan dia mengatakan bahwa dia Nabi. Ya, setan itu nggak bisa menyerupai Nabi, tapi bisa menyerupai yang lain. Kan gitu. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa itu berarti nggak benar. Gitu. Apalagi kalau kemudian dia yang mengaku bahwa dia melihat Nabi SAW ketika dalam keadaan sadar. Ya, dalam keadaan Nabi SAW bangkit dari kuburnya dan lain sebagainya, maka ini semuanya khurafat, ya, kisah-kisah yang nggak benar. Ya, jangankan orang-orang zaman sekarang, para sahabat Nabi aja nggak ada satu riwayat pun bahwa Abu Bakar bertemu lagi sama Nabi. Kalau Nabi SAW bisa hidup lagi, pasti yang pertama ketemu itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ternyata mereka nggak pernah ketemu Nabi. Ya, semoga bisa terjawab. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita masih ada sisa 3 menit nih, ada pertanyaan dari ikhwah di kolom chat mengenai sholawat Nabi, Ustaz. Jadi beliau bertanya, ada berapa sholawat Nabi yang sahih? Mungkin berkenan Ustaz jelaskan kepada kami. Jazakallahu khairan. Baik, ada beberapa sholawat yang sahih, ya. Dan ini dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Ada beberapa sholawat. Kalau antum mungkin anak lebih baik karena antum lihat sendiri di kitab sifat salat Nabi, ya, karena Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menyebutkan beberapa sirah dari salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada banyak, ya, dan antum bisa merujuk ke sana. Semoga Allah memberikan taufik. Wallahu a'lam. Baik. Kalau bagaimana dengan syair-syair Ustaz yang memuji-muji Nabi dan sebagainya gitu ya dengan bahasa Arab, apakah hal ini diperbolehkan dengan batasan-batasan atau ngapain gitu kan, mendingan sholawat aja gitu? Nggak masalah ya kalau kemudian ada orang yang dia membuat satu tulisan narasi tentang Nabi SAW, kebaikan Nabi SAW, atau dia membuat syair misalnya tentang Nabi SAW, nggak masalah. Ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan kemudian, ya, syair-syair atau pujian-pujian ke Nabi SAW itu menjadi berlebihan. Dan ini yang seringkali luput dari sebagian kaum muslimin. Ya, bahwa mereka terlalu menyanjung Nabi SAW, akhirnya Nabi SAW diberikan sifat-sifat ketuhanan. Ya, sebagian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kalau jika sesungguhnya ilmumu adalah ilmu dunia dan akhirat. Sesungguhnya ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz. Ya, lauhul mahfuz itu ilmunya Allah. Nabi SAW kita tidak sedang merendahkan Nabi. Akan tapi ketika seorang berlebihan, ya kita harus ingkari itu. Ya, bahwa Nabi SAW tidak demikian. Ya, dan ini juga kritik dari sebagian para ulama. Ya, ketika sebagian kaum muslimin itu, mereka suka majang tulisan Allah dan Muhammad dengan sejajar. Ya, sebagian ulama mengatakan ini nggak layak gitu ya, seakan-akan Allah dan Muhammad itu sejajar. Ya, sehingga ini maksudnya praktek-praktek dari sebagian kaum muslimin yang timbul dari kecintaan mereka kepada Nabi, akan tapi kemudian ya malah keluar batas karena terlalu berlebihan. Dan juga sebaik-baiknya perkataan yang kita ucapkan untuk Nabi SAW adalah dengan memperbanyak sholawat kepadanya. Ya. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Dan kita udah masuk hari Jumat sekarang, ya, untuk perbanyak sholawat, ya, kemana-mana, dimanapun, kapanpun, perbanyak sholawat. Ya, karena ini adalah hari yang Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat di dalamnya. Wallahu a'lam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Tepat jam 9.30 Ustaz, jadi mungkin kita sudah di penghujung kajian kita pada hari ini. Mungkin Antum ada 1-2 poin kesimpulan yang mau disampaikan. Baik, Anda rasa cukup yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memotivasi kita untuk semakin cinta kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran beliau Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Mungkin hanya itu bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallahu khairan Ustaz, wa barakallahu fiik atas waktunya dan juga sharing ilmunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas usaha kita pada malam hari ini, dicatat sebagai amal ibadah, dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dimudahkan untuk bisa terikat di dalam hati kita dan pikiran kita, dan juga bisa mudah untuk diamalkan, dan mudah-mudahan pula dengan kadar kita masing-masing bisa mendakwahkan ini setidaknya pada saudara-saudara atau keluarga terdekat dan rekan-rekan terdekat. Taib, jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan kepada seluruh ikhwah yang telah bergabung. Wa barakallahu fikum. Kita insyaallah akan bertemu lagi di Kamis mendatang di kajian lanjutan kitab Ushul Tsalatsah insyaallah taala ba'da Isya. Dan sekali lagi ini adalah kajian untuk umum, jadi dipersilahkan untuk bisa mengundang rekan-rekan yang lain, keluarga yang lain, teman-teman dan sebagainya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.